Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19. COVID-19 tertinggi di Indonesia. Kondisi pandemi seperti saat ini memaksa dunia pendidikan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia yang mengalami perubahan budaya dalam pembelajaran. Pembelajaran yang biasanya kita lakukan berada di ruang kelas, bertemu dengan teman dan guru, serta melakukan proses belajar mengajar di kelas. Kini, semua dilakukan secara daring, secara sinkronus maupun asinkronus melalui berbagai macam web dan aplikasi online. Untuk menunjang pembelajaran yang kini dilakukan secara daring, para pembelajar kini menyiapkan materi menggunakan berbagai macam aplikasi mulai dari yang berbayar hingga gratis. Di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menggunakan aplikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk presentasi, namun terdapat fitur yang jarang digunakan. Aplikasi yang akan digunakan adalah PowerPoint versi 2016 hingga 2019 dan fitur yang digunakan adalah recording. PowerPoint yang digunakan harus versi 2016 hingga 2019 sebab hanya pada versi tersebut fitur recording tersedia. Baiklah, langsung saja kita mulai bagaimana cara memanfaatkan PowerPoint versi 2016 hingga 2019 sebagai media yang digunakan untuk membuat media pembelajaran di era pandemi seperti saat ini. Yang harus teman-teman lakukan pertama kali harus membuka PowerPoint itu sendiri. Ingat versi 2016 dan versi 2019 saja. Seperti ini tampak awalnya. Kemudian yang harus teman-teman lakukan adalah pertama kali yaitu buka option. Di situ teman-teman akan melihat bahwa di atas itu belum terdapat fitur recording. Untuk mengaktifkannya teman-teman ke customize ribbon, kemudian main tabs, dan ke bawah terdapat recording dan klik OK. Dan kemudian muncul fitur recording terbaru yaitu di atas untuk sebagai fitur terbarunya di PowerPoint teman-teman. Untuk memulainya teman-teman membutuhkan PowerPoint yang sudah dibuat. Untuk itu maka kita akan membuka file dan membuka file yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Di sini saya akan membuka file yang sudah saya buat yaitu ini. Ini adalah PPT yang saya buat sebagai contoh. Kemudian saya akan menggunakannya langsung sebagai media pembelajaran di era pandemi seperti ini. Ke recording, record slideshow, kemudian inilah tampilan daripada fitur recording di PowerPoint versi 2016 hingga 2019. Teman-teman dapat melihat wajah teman-teman di bawah kanan sebagai tampilan dan sebagai presenter di PowerPoint yang teman-teman sudah buat. Dan inilah beberapa fiturnya. Yang pertama yaitu ada pointer. Di sini pointer hanya sebagai petunjuk saja, tidak menghasilkan warna dan lain sebagainya. Kemudian ada pen. Di sini teman-teman dapat menggarisbawahi ataupun mencoret-coret sesuatu yang dirasa penting. Dan kemudian di sini ada highlight. Highlight di sini tugasnya untuk meng-highlight kata-kata ataupun gambar yang dirasa teman-teman perlu. Seperti ini contohnya. Ya. Kemudian dapat fitur eraser juga untuk menghapus yang sekiranya tidak perlu. Dan di sini ada berbagai macam warna mulai dari merah, oranye, kuning, hijau hingga ungu. Kemudian kita langsung mulai saja untuk mengetahui bagaimana fitur ini bekerja. Start record dimulai dari 3, 2, dan 1. Dan teman-teman sudah mulai melakukan presentasi. Dan presentasi teman-teman sudah direcord oleh PowerPoint versi 2016 hingga 2019. Ketika teman-teman ingin menggarisbawahi silakan menggunakan pen seperti ini. Ketika teman-teman ingin meng-highlight bisa juga menggunakan seperti ini. Dan tinggal klik presentasi dan klik saja. Dan video yang teman-teman dan presentasi yang teman-teman lakukan dapat terekam di sini. Dan ketika dirasa sudah, maka klik stop. Maka sudah tersimpan videonya. Untuk selanjutnya, teman-teman dapat mengklik fitur X di atas yaitu untuk close dan akan mengekspor video yang tadi teman-teman sudah rekam melalui export to video. Namun saran saya teman-teman harus melakukan save as show dulu agar video yang teman-teman sudah simpan
itu dapat dikotak-atik ataupun dapat dirubah di kemudian hari. Dan di sini saya akan menyimpannya di sini video. Dan kemudian saya akan export to video sekarang. Dan disinilah saya akan men-setting beberapa hal. Yang pertama ada Full HD. Nah, di file ini teman-teman bisa merubahnya menjadi Ultra HD ataupun HD ataupun standard. Saya akan menggunakan Full HD di sini. Seperti itu. Dan saya akan create video dan meletakkannya di tempat yang saya inginkan. Saya akan di video, kemudian saya akan membuka folder baru rencananya. Oke, PPT 2016 hingga 2019. Baik. Dan saya akan meletakkannya di sini. Filenya MPG 4 video. Save. Oke. Dan teman-teman dapat lihat ke bawah, di situ terdapat bar progress yang sedang berjalan. Dan bar progressnya sudah selesai dan kita akan melihat filenya di tempat yang sudah kita simpan tadi. Dan kita akan membukanya di file dokumen file seperti ini. Diklik dan kita lihat di folder yang sudah kita buat tadi. Ada di videos, kemudian PPT 2016 hingga 2019, dan itulah videonya. Dan itulah video presentasi teman-teman yang sudah teman-teman buat tadi selama presentasi di PowerPoint versi 2016 hingga 2019, sehingga teman-teman dapat melakukan presentasi tanpa bertemu langsung, ataupun teman-teman dapat melakukan presentasi hanya dalam mengirimkannya dalam bentuk video. Teman-teman presentasi kepada murid teman-teman ataupun kepada klien seperti itu. Mungkin itu saja untuk tips kali ini dalam pemanfaatan PowerPoint 2016 hingga 2019 sebagai media pembelajaran di era pandemi seperti saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau misinformasi. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.